Hai, jumpa lagi bersama saya Vivi Jo in the Pet Planning. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat-sehat kan ya? Oke, itulah yang saya harapkan supaya bisa nonton video saya terus ya. Maka harus sehat terus. Juga anabul-anabulnya ya. Kalau sakit tenang aja, hubungi saya. Hubungi saya, hubungi dokter. Oke teman-teman, saya sekarang mau berbagi pengalaman yang satu ini ya. Ini penting juga. Jadi ceritanya gini, saya pernah punya pengalaman ya. Ternyata anak kucing tanpa induk ya, kalau ada induknya susah gitu. Anak kucing tanpa induk ya, yang kita temuin di jalan itu bisa kita lindungi dari virus. Kita bisa jaga dia dari virus gitu supaya nggak kena virus gitu kan, sampai batas waktunya dia harus vaksin ya, umur 4 bulan. Nah itu harus buru-buru vaksin, kalau nggak dia kasihan ya gitu. Terus istilahnya di dalam penjagaan terus kan, kita juga was-was terus kan kalau misalkan nggak buru-buru divaksin gitu, tapi tunggu waktunya ya. Nah mau tahu nggak gimana caranya? Oke, simak terus setelah yang satu ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah ini dia nih, ini dia anaknya yang saya pernah lindungin dia dari virus, dari molor. Ya kan, ini jaga dia udah kayak berlian ya. Jadi tuh begini, makanya jadinya begini ya kan. Nih jadinya begini teman-teman. Udah gendutnya minta ampun ya kan. Jadi ceritanya begini, waktu itu saya temuin dia itu di Pelbak ya. Pelbak, tahu gak Pelbak? Tempat pembuangan sampah. Nah, jangan dikusel-kusel, hey, ya. Jadi manggil. Ya. Jadi waktu itu pas saya lewat ya, saya setiap kali saya mau ke pet shop beli makanan kucing ya, pokoknya atau ada keperluan untuk belanja di pet shop lah ya. Nah, selalu saya lewatin Pelbak itu gitu. Nah, terus ternyata pas saya lewat itu, di situ memang selalu orang buangin anak kucing ya, entah buang kucing. Kalau buang kucing itu udah kabur dari duluan. Aduh, ini digusel-gusel. Selalu banyak anak kucing saya temuin di situ gitu, sampai saya tuh takut kalau mau lewat situ gitu kan. Ditolong, saya udah penuh gitu kan, nggak ditolong, kasihan gitu kan. Apalagi waktu saya ketemuin dia ini itu pas mau hujan ya, jadi udah mendung lah istilah, pokoknya udah mau hujan, udah gelap gitu. Jadi saya pikir ini ditolong atau enggak ya. Kalau nggak ditolong, kasihan dia pasti kehujanan, lagi bengong aja duduk di tumpukan sampah gitu. Nah, terus akhirnya saya pikir ya udah deh, saya tolong aja, saya bawa dia. Karena kenapa saya ragu-ragu gitu, tolong jangan. Karena di rumah itu ya, di tempat saya itu
itu lagi musim virus banget gitu, lagi banyak banget yang kena virus. Jadi kalau seandainya saya bawa, apakah dia nggak kena virus? Pasti kan kena virus gitu loh. Yang ada aja pada virus semua kan gitu. Jadi gimana, saya pikir ya udah deh saya coba. Ya tuh, sayang aku kan, iya aku juga sayang kamu. Nah terus ya udah terpaksa saya bawa juga kan, kasihan ya. Akhirnya saya bawa, begitu sampai rumah itu saya masukin ke kandang yang udah saya bersihin semuanya, saya cuci sama air pemutih ya. Itu sebelumnya saya semprotin antivirus dulu semua, TH4 waktu itu ya. Jadi saya semprotin, terus udah gitu saya cuci sama pemutih lagi. Nah terus kemudian saya lap kering ya, sampai bersih lah istilahnya. Nah terus perabotannya juga tempat pasir lah, terus air minumnya saya bersihin, pokoknya semua saya bersihin dulu. Saya cuci ya bersih, baru saya taruh dia. Dan dia ini nggak boleh keluar gitu, kecil banget dia. Kamu dulu kecil banget kan. Ya jadi apa tuh ya, saya jaga benar-benar dia ya, nggak boleh keluar dari kandang. Karena kalau takutnya kan kalau nginjek-nginjek lantai gitu kan, nah itu kan pasti ada virus atau apa kan, dia kena gitu kan, masuk kandang juga percuma nantinya. Jadi pokoknya terus dia ada di dalam kandang sampai saya tuh kasihan banget gitu kan. Kadang saya mau pegang aja, saya mau gendong aja saya takut gitu, jadi saya harus tukeran dulu, terus harus cuci tangan dulu baru bisa pegang dia itu. Kasih dia makan, makanannya juga spesial ya, mother and baby gitu, karena kan dia nggak bisa saya susuin gitu kan ya. Jadi tapi dia tetap dia udah bisa makan sendiri sih gitu. Cuma masih ya namanya masih kira-kira umur 1 bulan lebih lah, belum ada 2 bulan itu kan. Jadi ternyata berhasil nih, sampai umur 4 bulan ini saya langsung saya vaksin gitu. 4 bulan atau umur berapa ya baby, kalau 4 bulan 5 bulan lah gitu, saya langsung vaksin gitu. Vaksin, setelah berjalan vaksin baru dia boleh keluar kandang dan main-main di luar ya gitu. Tapi tetap nggak boleh terlalu banyak juga bergaul sama yang udah flu atau apa gitu, walaupun dia udah vaksin gitu. Tetap pokoknya saya jaga banget nih si Kupret. Nah sekarang ini saya juga lagi menerapkan untuk 2 ekor yang 3 ekor. Nah ini ini anak bandel ya, ini saya juga lagi menerapkan dia udah berapa minggu ya, kurang lebih 3-4 minggu ya udah di sini ya. Jadi saya masukin dia di kandang sendirian ya. Ini kandangnya udah dibersihin, udah dicuci dengan pemutih ya. Terus semuanya ini juga perabotannya juga udah dicuci bersih. Itu saya kasih dia kamar supaya anget ya. Jadi kalau dia kedinginan kan dia bisa masuk ke kamarnya. Sekarang dia udah agak gedean ya, jadi dia nggak mau di kamar, dia nyusu. Teman-teman dia tuh, dia kasihan kan, saking kepengen nenen lihat, kasihan kan. Aduh sedih amat nih ngeliatnya kalau kayak gitu. Lihat tuh dia nenenin itu ininya selimutnya gitu kan. Itu buat alas tidur ya di kamar dia keluarin, dia nenenin
Nah ini juga ya, ini dia lebih kecil, ini baru aja dibawa ini sama karyawan saya. Aduh, saya juga udah pusing dibawain anak kucing terus ya, karena kalau terlalu banyak anak kucing itu pasti virus teman-teman. Itu ya, ini juga saya terapin. Jadi dia di dalam kandang sendiri, tapi ini kandangnya mau diganti karena ini bolongannya agak gede ya. Jadi saya udah siapin, cuma belum dibersihin. Nanti sekalian besok saya akan peragakan bagaimana caranya. Nah, ini juga ada 2 ekor anak kucing, karena dia dapatnya 2 ekor ya. Ini masih terlalu kecil banget ya. Dia masih nyusu ya. Ini kasihan banget. Dia masih nyusu itu tanpa induk, jadi dibuang ya. Nah ini yang satu yang kecil ini memang udah udah kena virus waktu baru datangnya, jadi sekarang nular sama yang gede gitu. Nah mereka ini nggak bisa dipisah kan, nggak bisa sendiri-sendiri, makanya bisa nular begitu. Nggak boleh, harus kalau kita mau jaga itu harus sendiri gitu, tapi kan ini nggak bisa nih, jadi susah juga ya, kasihan kalau sendiri-sendiri itu. Jadi dua-duanya udah kena itu calon chlamydia. Kandang, jadi kita semprotin dulu semua termasuk alat makannya. Kita semprotin dengan antivirus ya. Antivirus sekarang udah banyak di Alfa, kalau dulu bisa ya pH 4, cuma pH 4 aja. Sekarang banyak dijual di Alfamart atau Indomaret atau di mana aja lah. Nah kita semprot semua. Setelah didiamkan beberapa menit, kemudian disiram. Siram semua ya. Ketiga kita lap ya, lap sampai kering. Ini supaya nggak ada dia jilat kena basahannya ya, atau dijemur sama matahari itu, matahari terik lebih bagus lagi. Jadi virusnya, kalau ada virus di sini benar-benar mati virusnya. Jadi luar dalam ya, ini di lapin gitu, terutama yang bawah-bawah. Selanjutnya isi deh pasirnya, makanannya, air minumnya ya. Terus tatakan tidur yang hangat, kain-kain aja, baju-baju bekas ya yang kita udah nggak pakai boleh, yang penting yang hangat lah gitu, yang agak tebelan. Nah terus kita tutupin sama kain ya, sekelilingnya kita tutupin sama kain. Ini nanti kalau malam ditutup ininya itu, kalau siang biar dibuka aja biar kena matahari. Ini kalau kita taruh di depan ya, di depan maksudnya itu di beranda lah gitu. Tapi kalau misalkan taruh di ruangan dalam itu nggak usah pakai kain, kecuali kalau banyak yang lain ya. Kalau ada yang lain itu baiknya sih dikainin gitu supaya virusnya nggak nempel ke sana itu. Nah buat teman-teman yang dananya kurang ya atau tipis ya, jadi ini adalah alternatif nih. Kandang ini murah ya, cuma 100 sebenarnya 104 kalau saya lihat di online shop ya.
Tapi ini saya beli supaya cepat, itu saya beli di pet shop tetangga saya. Itu lebih mahal, 145 saya beli gitu ya. Jadi ini bagus, ini lumayan. Ini bukannya kandang kucing sebenarnya, ini kandang burung ya. Tapi bisa kalau anak-anak kucing ini bagusnya pakai kandang ini, karena ini jari-jarinya lebih rapat itu daripada yang ini. Nah kalau ini kadang kalau anak kucing itu bisa molos dari bawah-bawah sini, ini gede gitu.